Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan menampilkan sebuah drama tentang konflik yang ada di negara Eropa, lebih tepatnya perang Di Bosnia dan Herzegovina. Perkenalkan, nama saya Dinda Anggraini dari kelas 12 IPS 3. saya Anida Siti Nurhawani dari kelas 12 IPS 3. Dan saya Suci Retina dari kelas 12 IPS 3. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Lili Tigawanti. Perkenalkan, nama saya adalah Petrana. Perkenalkan, nama saya Yusuf Juni. Ini bukan perang biasa, tetapi ini adalah tentang perang yang besar pasca Perang Dunia Kedua. Keberagaman etnis, hilangnya simbol pemersatu bangsa, membakar ke arah pertikaian, pengepungan, pemberontakan, hingga tragedi berdarah terbesar dalam sejarah. Berawal dari sebuah negara bernama Yugoslavia yang ada di daerah Balkan di sebelah tenggara Eropa, di bawah pimpinan Josip Broz Tito yang terkenal sangat karismatik. Tito yang terkenal karismatik mampu menyatukan keberagaman yang ada dalam sebuah lingkup bernama Yugoslavia. Apa kalian tahu etnis Bosnia yang paling unggul di negara Yugoslavia ini? Anda salah, etnis Slovenia lah yang paling unggul di antara kedua. Bukan, etnis Macedonia lah yang paling unggul yang ada di negara Yugoslavia ini. Kalian semua salah. Banyak para militer di Yugoslavia yang didominasi dari etnis Serbia. Sudah bertengkar kalian semua. Negara kita ini hidup bersama dan memiliki banyak etnis seperti Slovenia, Macedonia, Bosnia, dan juga Serbia. Negara kita ini juga berhasil melawan penjajahan dari penjajah Jerman. Jadi, kita semuanya harus bersatu untuk menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Mari kita bersatu semuanya. Merdeka! Selain itu, Tito juga memenangkan hati rakyat karena keberhasilannya dalam melawan dan menghindari segala cara pembunuhan oleh Jerman, serta upayanya untuk membebaskan 2.000 Yahudi yang kelak akan berjuang di bawah pimpinannya. Dan saya juga berharap negara ini bisa menjadi negara maju dan juga lebih baik. Terima kasih. Tetapi itu hanya sementara. Kepada kelas buruh, seluruh pekerja dan warga negara, serta semua warga yang ada di negara Federal Sosialis Yugoslavia, kawan kita telah wafat. Pada tanggal 4 Mei 1980, pukul 15.05, kesedihan dan kepedihan mendalam tercipta di negara kebangsaan kita Yugoslavia ini. Seumur hidupnya, Tito memperjuangkan demi mewujudkan citra presiden yang berkemanusiaan. Dan inilah kondisi Yugoslavia sepeninggalannya Tito. Bagaimana kondisi saat ini? Untuk sekarang, ekonomi negara kita mengalami penurunan. Silakan lihat. Lah kok bisa? Berbagai konflik terjadi di wilayah kita. Lama-lama wilayah kita akan hancur. Dan inilah ketika konflik itu bermula. Perasaan kesukuan, separatisme menguasai mereka. Bagaimana kondisi saat ini? Sekarang negara kita ekonominya sedang merosot. Apa yang harus kita lakukan? Bagi saya, apa yang Anda katakan hanya ngomong kosong. Apa maksudnya? Pasca proklamasi Kroasia dan Slovenia, Bosnia-Herzegovina mengumumkan akan mengikuti jejak keduanya untuk melakukan referendum. Berdasarkan dengan referendum yang telah diumumkan tanggal 29 Februari hingga 1 Maret 1992, berakhir dengan hampir seluruh pemilik suara memilih kemerdekaan. Hingga pada April 1992, Organisasi Uni Eropa mengakui kemerdekaan Bosnia yang disusul oleh Amerika Serikat. Dan pada saat itu pula, PBB mengakui Bosnia sebagai salah satu dari anggotanya. Namun, kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnik Serbia. Penolakan atas tuntutan kemerdekaan Bosnia juga direspon oleh pemerintahan Yugoslavia dengan mempersenjatai orangnya Serbia
beserta para milisi yang tinggal di Bosnia untuk menguasai sepenuhnya tanah Bosnia. Jangan sampai kita gagal untuk mengubah Yugoslavia menjadi Serbia Raya. Segera lakukan serangan ke Sarajevo. Siap, laksanakan. Pasukan militer Yugoslavia yang dibantu oleh milisi-milisi Serbia memulai invasinya ke ibu kota Sarajevo di Bosnia. Pasukan rakyat Yugoslavia yang didominasi etnik Serbia telah mengepung Sarajevo dan mencoba menduduki pusat kota untuk mendapat pemerintahan resmi dan mencoba melalui kudeta dengan harapan memaksa Bosnia dan Herzegovina menyerah. Peristiwa ini disebut dengan pengepungan Sarajevo, yang mana dalam pengepungan ini terlama dalam sejarah modern, yakni pada tanggal 5 April 1992 sampai dengan 29 Februari 1996. Peristiwa ini menarik respon dunia internasional. Beberapa dari mereka mengirimkan bantuan finansial, senjata, dan sukarelawan. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ikut campur dengan adanya perang Bosnia, tetapi mereka hanya memfasilitasi penyimpanan bantuan kemanusiaan dan meluaskan perannya dengan menetapkan beberapa wilayah Bosnia sebagai daerah aman. Tetapi ini sia-sia, Serbia tidak mengenal apa itu daerah aman. PBB gagal melindungi suatu wilayah bernama Srebrenica. 4 Juni 1995, Serbia berhasil menduduki wilayah Srebrenica. Hingga 11 Juli 1995, terjadi sebuah tragedi berdarah yang tergolong sebagai pembantaian Muslim terbesar di dunia. Hingga Sekjen PBB Kofi Annan menganggap perang ini sebagai kejadian terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Sebagian anggota NATO menyarankan untuk mengambil tindakan keras terhadap Serbia. Sekitar 60 pesawat tempur NATO yang didukung oleh pasukan reaksi cepat PBB menyerang posisi-posisi militer Serbia. Pada tanggal 30 Agustus 1995, yang berlanjut hingga tanggal 3 September 1995. Kondisi yang terjepit membuat Serbia Bosnia menyatakan kesediaannya untuk menarik mundur senjata-senjata beratnya dari Sarajevo. Momentum yang bagus ini dimanfaatkan oleh PBB dan NATO untuk kembali memaksa Serbia Bosnia maju ke meja perundingan. Hasil perundingan Dayton pada tanggal 14 Desember 1995 yaitu 1. Menghentikan segala konflik dan pertempuran antara kelompok di Bosnia. 2. Membentuk Republik Bosnia dan Herzegovina yang terdiri dari kedua penyusun, yakni Federasi Bosnia-Herzegovina, dominasi suku Bosnia Muslim, dan Kroasia Katolik. 3. Republik Presiden Bosnia-Herzegovina terdiri dari 3 orang, masing-masing mendapat giliran pemimpin. 3 orang presiden ini akan mewakili 3 komunitas di Bosnia, yaitu Bosnia Muslim, Kroasia Katolik, dan Serbia Ortodoks. 4. Sarajevo yang menjadi ibu kota Republik Bosnia-Herzegovina. 5. Banja Luka menjadi ibu kota Republik Srpska. 6. Republik Srpska setuju untuk menghentikan keinginannya bergabung dengan Serbia. 7. Perwakilan tinggi PBB di Bosnia yang bertugas melaksanakan perdamaian dan penerapan hasil perjanjian Dayton ini.
Konflik Nagorno-Karabakh adalah konflik suatu persengketaan wilayah dan konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh yang secara de facto dikuasai oleh Republik Nagorno-Karabakh yang diproklamasikan sendiri, tapi secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Konflik memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev kalah menjadi Presiden Uni Soviet pada tahun 1985, mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Glasnost memuat adanya kebebasan pada masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depannya sendiri. Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat. Akibatnya, muncul perang perubahan wilayah Nagorno-Karabakh yang terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase 1, tahun 1988 sampai 1991. Disebut juga sebagai fase konflik antar etnis. Pada fase ini tersebut masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Konflik pada fase ini cenderung masih berupa kontak senjata yang intensitas dan ruang lingkupnya masih terbatas. Fase 2, tahun 1992 sampai 1994. Disebut juga sebagai fase konflik antar negara, bermula ketika Uni Soviet runtuh dan wilayah Armenia dan Azerbaijan menjadi negara berdaulat. Fase 2 ini merupakan fase perang terbuka antar negara, karena masing-masing pihak menerjunkan pasukan militer dan berbagai persenjataan baratnya.